Sorry, okay. Boleh. Have you ever met Kak. me? Have you ever met me in real life? Ada nggak yang udah pernah ketemu sama Kak Syifa? Not yet. Belum. Not yet. Not Oke. yet. Hmm. Oke, mungkin yang udah pernah ketemu ini ya, belum datang mungkin. Oke, Kak Syifa izin untuk share screen dulu ya. Hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris 2 jam full. Jadi kuat-kuatin ya. Oke, nanti 2 jam full insya Allah akan dibagi menjadi 2 sesi juga. Nanti ada breaknya untuk sholat ya, supaya tidak terlalu telat sholat asarnya. Ya, gelombang 3. Bentar lagi kalian udah tes CBT ya? Tanggal berapa tuh teman-teman? Tanggal 12. 12. Oh, berarti sudah pada dapat jadwalnya masing-masing ya? Sudah. Sip. Ya. Hmm, baiklah, kita akan mulai ngebahas dulu tentang LBE, literasi bahasa English ya. Kalau nanti suara Kak Syifa kurang jelas, tolong ini ya, diingetin aja biar mungkin bisa diperbaiki. Yes, literasi bahasa Inggris itu dia namanya aja literasi, berarti nanti bentuk soalnya kayak gimana teman-teman? Berdasarkan Literasi. ya, literasi apa tuh literasi? Teks, benar. Nah, di dalam literasi bahasa Inggris itu, kalau teman-teman kurang suka grammar, nah ini saatnya kalian unjuk gigi. Maksudnya gimana, Miss? Miss, nggak apa-apa ya, panggil Kak Syifa itu Miss juga, karena Kak Syifa dulunya di English First, udah biasa dipanggil Miss, jadi suka kayak ke bawah gitu. Ya, jadi kalau misalnya dia itu teks, dia nggak nguji tentang grammar. Ya kan? Kalau teman-teman ngerasa grammar tuh tricky, menjebak. Nah, ini saatnya teman-teman lebih niat lagi ngegarapnya karena kan nggak ada grammar tuh. Di dalamnya ada apa aja sih, Kak? Nah, seringnya namanya aja literasi berarti ngemahamin atau apa ya? Kita tuh kayak ngertiin isi teks itu gitu ya. Terus selain itu ada apa lagi? Narik simpulan ya. Bentar, ini ada titik hitam nggak di kanan? Ada kayak sesuatu yang menutupi nggak? Maaf Kak, Siva belum terlihat materinya. Oh, Iya, belum. Oh, belum ya? Ya, Hmm, belum juga. bentar. iya belum Kak. Kita stop dulu. Di Kak Syifa udah kelihatan, tapi ternyata di adik-adik belum ya. Coba kita share lagi. Tadadadadadad. Masih. Masih hitam, Kak. Ini hitam, Kak. Baiklah, sebentar ya. Kita tunggu dulu. Hmm, masih ya? Kok aneh sih? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Whiteboard. Coba kesini dulu. Share. Coba ini dulu ya. Nah, Enggak kelihatan Kak. udah. Kelihatan, Kak. Oke, Udah Kak. Kelihatan Kak, baiklah. ada Kak. Nah, ini ada Kelihatan item-item ya, Kak. tapi ya di sebelah kanan ya. Iya Kak. Oke, Iya. coba kita sembunyikan. Ini kali ya. Dadah. Nah, ini udah mendingan item-itemnya segaris doang. Udah. Udah, Iya, Kak. sip. Baiklah. Ya, jadi kita mau ngebahas tentang bentuk-bentuk soalnya dulu ya, sebelum ke soalnya langsung. Oke, dari tadi, mahamin makna teks dulu. Teksnya itu tentang apa sih? Nah, teman-teman nggak usah OVT. Misalnya teman-teman nemu vocab-vocab yang aneh. Vocab-vocab yang kayak, aduh aku Oh, males banget lagi, aku nggak ngerti ini artinya apa gitu ya. Jadi langsung aja kita kayak membaca secara cepat ya. Nah, teman-teman di sini Kak Syifa mau nanya, kalian tipe yang baca soal dulu atau baca teks dulu? Baca soal dulu, banyak Kak. soal, Oh, soal kenapa tuh? Biar tahu apa yang lebih dicari. mudah Kak. Lebih cepet aja. Biar cepet aja Kak, biar tahu apa yang dicari. Ya, apalagi ini kita waktunya sangat amat apa? Cepat. Limited. Pak. Kayaknya nih, setahu Kak Syifa ada 25 soal. Dan
sesinya itu kan ada 5 tuh, kayak literasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain-lain, itu kayaknya ada 5. Nah, nanti dikasih waktunya itu sekitar 125 menit untuk yang itu, tes potensi itu. Jadi kan kayak masing-masing pos kalian alokasiin around 25 minutes, right? That's why kalau kayak begitu, ya udah nggak usah kita berusaha untuk ngerti banget sama teksnya, nggak usah ya. Langsung ke soal biar tahu kita tuh nyari apa sih di teksnya, insya Allah ketemu ya. Nah, yang belum di-mute yuk, di-mute dulu. Nah, kalau ada yang ngobrol, nanti kalau misalnya langsung nyalain lagi aja, oke? Sip. Narik kesimpulan nih, sering banget invert. Terus nafsirin kata atau kalimat, nanti ada sinonim of ini, bla bla bla, kayak gitu. Nilai sikap penulis dan lain-lain. Langsung aja ke contoh-contohnya nih. Teks biasanya itu panjangnya segini, teman-teman. Jadi, tidak usah overthinking kalau kalian baca teks yang panjang. Karena apa? Karena pasti kan ditanyain jelas gitu loh. Ya, nggak usah dibaca semua deh. Ya, intinya kalian ngerti aja. Ini teh tentang kasarannya, tentang ini. Nanti isinya 3 sampai 6 paragraf gitu. Pokoknya Kak Syifa udah kasih ancang-ancang ya supaya teman-teman intinya kuat-kuatin aja lihat layar karena nggak apa-apa, mudah kok. Teksnya itu mudah. Temanya tidak jauh-jauh ya dari pembelajaran di SMA. Ada sains, pendidikan, sosial, lingkungan, teknologi, terus ada juga yang tentang agama gitu. Walaupun karena ini kan kayak soalnya tuh berseri-seri gitu ya, kita belum tahu dapatnya yang mana aja, tapi tidak jauh-jauh dari tema itu ya. Terus misal nih, kan kita nanti di SMA tuh ada belajar tentang apa? Biology, geography gitu. Berarti mungkin aja nanti muncul teks tentang bentang alam, teks tentang fenomena terjadinya hujan dan lain-lain kayak gitu. Kalau biology mungkin proses terjadinya fotosintesis dan lain-lain gitu ya. Terus nih, di sini teksnya dia sifatnya faktual. Apa itu faktual, teman-teman? Fakta. Tahu nggak? Fakta, Iya, Kak, fakta. berdasarkan fakta. Jadi kalau yang hoax-hoax udah pasti nggak bakal diujikan, nggak bakal dijadikan topik teks ya, gitu. Oke, bisa juga berupa fenomena. Atau ini argumentatif itu apa? Dia sifatnya itu ada pro dan Kontra. Kontra. yes, that's it. Oke, kita lihat dulu jenis pertanyaan yang mungkin muncul. Kalau ini tadi cuman kasarannya aja, ini kita jabarkan lagi. Yang pertama, ini apa sih main idea itu? Ide kayak Ide pokok. Ide yang Ide melandasi ya. pokok. Kenapa sih? Benar. Kenapa penulisnya tuh nulis tentang itu gitu. Nah, nanti bentuk soalnya seringnya kayak begini. Is the main purpose? What does the text mainly discuss? Berarti tips cepatnya nggak usah deh dibaca semua. Seringnya sih lihat aja di paragraf pertama. Kalau masih nggak mantap, lanjut ke paragraf terakhirnya. Ya, kalau Kak Syifa seringnya sih paling sering nemu itu main idea itu ada di kalimat pertama. Paragraf berapa? paragraf 1. Okay, that's great. Sama. Paragraf 1. Terus kalau misalnya teman-teman tuh kayak ada banyak banget sih yang dibahas, aduh nggak ngerti lagi. Itu contoh detail ya. Berarti kalian kesampingkan dulu karena pasti namanya main idea dia sifatnya itu general, ya kan? Dia itu sesuatu yang singkat aja, yang umum tapi ya udah di teks itu mencakup semuanya gitu. Jadi tadi lihat aja di paragraf pertama, kalau masih nggak nemu ke paragraf terakhir, kalau masih nggak mantep lagi ya udah boleh hitung kancing ya, tapi itu jangan jadikan hitung kancing sebagai sesuatu yang di tengah-tengah ya. Itu pokoknya udah terakhir banget kalau udah nggak ada ide ya. Sip. Yang kedua, tadi kan main idea nih, yang melandasi, ide yang melandasi. Sekarang specific info. Kalau ini tersurat tuh apa teman-teman? Where is the meaning of tersurat? Yang Kelihatan nggak? udah Yang ada ada di dalam Iya, teks. yang kelihatan, yang ada di teks. Berarti kalau kayak begitu, tips dari Kak Syifa gimana? Kalian, kan nanti soalnya tuh seringnya kayak beginian lah. Walaupun nggak mesti ya, ini contohnya aja. Which statement is true? Which statement is false? Kayak gitu. Berarti teman-teman harus dulu lihat opsi-opsinya. Ya, secara kasaran aja. Oke. Atau misalnya kalian mau agak cermat, ya udah lihat opsinya satu-satu, cari teks. Satu, cari teks gitu. Tapi kalau emang kalian ngerasa itu lama, tadi aja nggak apa-apa. Mau dibaca teksnya secara keseluruhan, cepat. Tapi kalau Kak Syifa sih tipe orang yang tadi baca soal dulu. Jadi kita baca, terus kita baca opsinya, baru ke soalnya gitu ya. Lanjut. Kalau kayak begini, pokoknya namanya aja detail. Detail terhadap teks tersebut. Berarti tidak boleh pakai logika pribadi ya. Kecuali
Nomor 3 ini inference, kesimpulan tersirat. Kalau ini justru harus pakai logika teman-teman. Ya, suaranya Eko ya. Oke, oke. What can be inferred from the text? Itu kan artinya apa yang bisa disimpulkan dari teks tersebut, gitu kan? Nah, berarti eh, teman-teman kira-kira infonya itu ada nggak langsung di teks itu? Tidak. Enggak kan? Nah, you have to Tidak. infer. Kamu harus nyimpulin sendiri. Jadi, ciri-ciri jawaban benernya itu dia satu, nggak ada langsung di teks. Yang kedua, pasti logik sesuai sama akal pikiran. Kalau ini begini, pasti begini gitu. Terus nggak berlebihan. Contohnya berlebihan gimana, Kak? Contohnya berlebihan itu nanti ada kata kayak begini, teman-teman. Oh, ya, ya, ya. Terus, Eh, eh, nih, coba lihat. Extremely sama very itu artinya sangat, sangat amat gitu ya. Tapi kalau only, merely, solely itu artinya sama aja hanya, cuman gitu. Berarti seringnya kalau kalian nemu kata-kata seperti ini, itu di skip dulu ya teman-teman. Oke, di skip dulu. Karena kita cari jawaban yang emang netral. Yang dia itu nggak yang banget banget ke iya, banget banget ke enggak. Gitu. Suara Kak Syifa jelas nggak? Jelas nggak guys? Jelas, Kak. Ya, tadi kalau misalnya nemu yang invert, tersirat, kalian cari yang sifatnya netral sama realistis ya. Nggak perlu ada kata-kata ini. Kecuali nih, teman-teman udah lihat ini kan, semua ini di skip tuh. Aduh, bukan ini deh jawabannya. Tapi kalian lihat opsi lainnya itu sangat amat impossible. You can go back to this, ya. Dah, begitu. Lanjut, yang keempat, writer's attitude or tone. Berarti ngomongin tentang sikap penulis terhadap sesuatu yang dia tulis. Nanti pola soalnya seringnya kayak begini. The writer's attitude. Attitude tuh kayak sikap gitu kan. Kita udah tahu ya. Berarti sikap itu lebih ke kayak waktu dia nulis ini perasaan dia tuh apa sih? Kayak gitu. Contohnya ada kata bla 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 ini. Kita lihat ya. What is the meaning of concern? Concern tuh artinya prihatin atau peduli. Terus supportive. Berarti kalau supportive itu apa? Dia bersifat Dukungan. mendukung. Iya, jadi kayak sepanjang teks itu dia bakal kayak positif terus. Ya, contohnya the importance of AI kayak gitu. Ya udah nanti di akhir awal sampai akhir tuh dia bakal kayak nyebutin sesuatu yang kayak itu penting kayak gitu. Kalau kritis ya, kritisnya gimana Kak? Nanti banyak banget data-data yang dijabarkan di situ gitu. Kalau optimistik ini sebenarnya sama sih, sama sportif. Dia kayak lebih ke mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Terus misalnya itu sebuah fenomena pun optimistik nanti cenderung sifatnya juga positif intinya ya. Kita bisa lihat. Tapi nih yang sering ada di jawabannya itu satu concern, dua neutral, terus cautious. Ini yang sering ya. Cautious itu apa, Kak? Cautious itu apa? Nih, hati-hati atau waspada, teman-teman. Nanti misalnya eh, dia tuh nyebutin pro sama kontranya. Awalnya pro, kan bagus-bagus semua nih. Tapi nanti ada kata on the other hand, on the other side, bla 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 is also dangerous. Kenapa? Nanti dia sebutin. Itu berarti dia kayak netral tapi cautious, ada hati-hatinya. Karena mungkin saja ada sesuatu yang bisa ditimbulkan yang bersifat negatif dari fenomena tersebut gitu. Nah, terakhir indifferent. Kalian tahu different artinya apa? Yang Berbeda. nggak beda. Perbedaan. Kalau ini Perbedaan. kan bisa aja Perbedaan. Persamaan. perbedaan. Nah, tapi Persamaan. ternyata bukan persamaan, guys. Bukan persamaan. Ini artinya adalah cuek. Nah, berarti kalau misalnya kalian nemu, iya, artinya cuek. Kalau ada nanti teks, terus kayak nggak jelas deh isinya, kayak penulisnya itu udah kayak tidak niat menulis itu. Tapi ini sangat jarang ya. Makanya Kak Syifa biasanya nemuin indifferent ini di option aja. Dan itu option yang nggak dipilih, mostly. Seringnya Halo, jawabannya yang Kak. tadi, neutral. Hi, who is it? Habibur Rahman. Mm-mm. Concern, neutral, sama cautious. Itu seringnya jawabannya ya. Gitu. Soalnya kayak jarang banget. Gimana sih penulis masa nulis sesuatu tapi dianya cuek sama itu gitu. Ngapain lo nulis ya kan?
Oke, kita mulai lihat contoh soalnya kayak begini aja sih. The writer's tone is best described as, berarti kan nada si penulis, attitude si penulis itu terbaik dia itu digambarkan sebagai apa? Sebagai orang yang sedang apa? Apakah ini? Nah, kalau ada kata should, must, important, alarming, berarti yang mana? Miss, jawabannya Should. yang C, concern. Karena kalau ini kan cuek, ini tuh lucu, ini tuh marah, ya kan? Should, must, important, alarming, alarming, waspada, berbahaya, important, penting, must, harus, should juga harus. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Vocabulary in context. Nah, teman-teman, do you think that you have lack of vocabulary? Kalian ngerasa nggak vocab kalian agak kurang gitu? Setuju. Ya kan? Ya. Kan masa vocab ini aku tuh sering lihat tapi aku lupa gitu kan. Nah, dia sering banget polanya itu adalah nanyain sinonim ya. Kalau Kak Syifa selama ini belum pernah nemu yang antonim sih, alhamdulillahnya. Kan lebih mudah sinonim gitu. Nanti paling soalnya begini-begini. Kayak nanti dikasih tahu di paragraf ini atau nanti di teksnya udah di bold gitu kata-katanya. Walaupun tidak selalu ya tiap paket ada bentuk soal kayak gini. Tips cepatnya baca kalimat sebelum dan sesudahnya karena bisa jadi konteksnya beda ya. Jangan terjemahin mentah-mentah, belum tentu yang kita tahu itu ternyata yang dimaksud di teks ya. Mauren Jian, raise hand. Kenapa nih Mauren? Mauren or Maurin? Bebas sih, Kak. Kak, saya izin nanya, Kak. Ya, Em, boleh-boleh. Tadi ini maksudnya apa ya? Yang coba ke atasan dikit, Kak, maaf. Mana-mana? Yang ini, Kak. Yang Ini. contoh, ya example itu. Iya, Itu ini nggak maksudnya ada apa ya? teksnya sih. Harusnya nanti ada teksnya, ya. Jadi gini Oh, Ren, misalnya nanti ada teks, why study English is important. Kenapa sih belajar bahasa Inggris itu penting gitu kan? Nanti dia dijabarin bla bla bla. Bla. Nah, nanti kita harus menerka-nerka kira-kira penulis waktu nulis teks ini dia itu perasaannya gimana sih? Apakah perasaannya dia itu lagi marah? Apakah dia itu lucu? Apakah dia itu peduli? Apakah dia itu cuek gitu? Ya, nanti dari tone-nya itu kelihatan cara dia menulis, cara dia memberikan data itu kelihatan. Gitu Ren. Ya. Makanya ini Kak maksudnya Syifa, mm-mm. ya apa kaitannya sama should, must, important, alarming? Nah, ini enggak, ini cuman contoh ya. Misalnya di situ tuh ada kata should, ada kata must, berarti kan dia apa? Kayak nyuruh kita untuk melakukan sesuatu gitu kan. Berarti Ya. kalau seperti ini tidak mungkin tone-nya itu netral. Ini enggak netral. Kalau netral kan you can freely choose anything. Do you want to do that or leave it gitu kan. Tapi kalau ada kata should, must, important gitu-gitu, berarti kan kita itu harus melakukan gitu. Makanya mostly kalau ada kata kayak begini, jawabannya yang concern, peduli, care. Oh, iya, Tuh. iya, Kak. Hmm, Oke, terima ya kasih, gitu Kak. ya. Ya boleh ya kalau mau tanya-tanya kali aja Kak Syifa kecepatan karena diburu waktu. Sebenarnya nggak terlalu terburu sih. We have 2 hours, right? Oke. Nah, nih contoh ya. Udah ada contoh soalnya. The word crucial in paragraph 2. Pura-puranya ada paragraph 2, padahal di sini nggak ada. Yang kalian tahu deh, crucial. What is the meaning of crucial? Penting. Ya. Penting. That's why what is the answer? A, B, C, D? B, Danger. essential. Nih, yang essential lah guys. Nah, nih guys. Berarti dia, mana nih? Tadi kan crucial itu artinya penting. Nah, essential itu sama artinya important. Unimportant malah enggak penting. Ini justru antonymnya, ya kan? Oke, optional tuh apa optional? Do you know? Pilihan. Opsional. Pilihan, boleh iya, boleh enggak gitu ya. Terserah. Dangerous? Bahaya. 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 Oke, Iya, bahaya. sebentar ya. Ada habis azan. Kak Syifa mau doa setelah azan dulu. Oke, lanjut. Siapa tuh? Jangan coret-coret atuh. Oke, yang keenam ada reference, kata ganti. Ya udah ini gampang aja. The word they refers to, it refers to dan lain-lain. Intinya kalian lihat aja noun terdekat atau kata benda terdekat pasti ketemu.
Oke, lanjut cause effect. Cause effect tuh sebab akibat. Nanti akan ada fenomena. Kira-kira penyebabnya apa? Efeknya apa? Dan itu sudah ada semuanya di teks. Paling di opsinya itu kayak di restate ulang gitu loh. Pakai kata-kata yang agak berbeda. Itu sambil kayak ngetes teman-teman kira-kira kalau kalimat ini di nanti pilihannya biasanya kayak begini ya. Kayak misalnya contohnya itu introduction, terus race, benefit, conclusion gitu-gitu aja. Jadi kalian kalau ada kayak begini langsung aja ke teks lagi. Kalian lihat kasarannya. Biasanya kan pertama tuh pembuka, habis itu apalagi, apalagi. Terakhir berarti apa? Conclusion, ya kan? Atau recommendation itu juga bisa. Solution juga bisa gitu. Nanti gampang kok, tapi emang dia agak mengecoh, jadi perlu agak hati-hati. Ya, setelah itu tips sukses ngerjainnya kita cepet aja ya. Pahami format dan jenis soal. Nanti kita bentuk soalnya apa, teman? Apakah esai? Pilihan ganda. Pilihan ganda. Jawabannya berapa? Satu. Only one. Good. Terus, nggak nih ya. Namanya aja pemahaman bacaan kalian banyakin aja kosakata. Terus banyakin aja baca artikel pendek kayak di BBC Learning, Jakarta Post, terus Kak, ada Learn izin nanya. VOA. Iya, gimana, Rahmat? Misalnya kita kan vocabulary-nya kan kurang banget itu kan. Nah, itu kita kalau Yoi. soal tuh nggak tahu tuh gimana, Pak? Nah, kalau soalnya nggak tahu, kalian nggak usah khawatir. Kalian ada yang namanya nanti proses eliminasi, ya. Kalau eliminasi nanti dicari aja yang benar-benar nggak mungkin dulu. Biasanya tiap pasti bukan ini jawabannya gitu. Tenang aja. Dan di sini Kak Syifa juga memberikan nih, tiap teksnya nanti ada tabel, vocab, terus sinonim, terus arti gitu. Jadi teman-teman harapan Kak Syifa sih segera dibaca ya. Tapi ya bukan berarti itu akan keluar banget-banget di tes nggak juga. Tapi pastinya adalah yang nyangkut gitu ya. Atau kalian punya buku vocab gitu nggak? Yang kalian misalnya nemu vocab apa nggak ngerti terus dicatat gitu. Ya, coba ya dicoba baca-baca nggak ngerti notes aja di HP juga bisa. Intinya nanti kalau di soal jarang banget kok teman-teman kayak kesulitan yang banget-banget tuh jarang. Kayak pasti nanti ada apa berarti bukan ini. Kalau misalnya ini bukan berarti tinggal 3. Ya udah aku nembak itu udah 33% benar gitu kan. Nah, insya Allah nanti ada kayak something that looks error gitu. Terus yang kedua, kelola waktu ya. Ada 25 soal, 25 menit. Ya udah, satu soalnya 30 detik sampai 1 menit. Kita nggak usah OVT sama sekali ya. Tinggal kalau nemu jawab, kalau nggak nemu tinggalin gitu, oke? Nah, nanti kalau misalnya teman-teman masih nggak yakin kan ada fitur tanda ini. Ya udah kalian balik lagi ke situ. Biasanya nanti warnanya kuning gitu ya. Bisa tidak usah OVT dulu. Yang ketiga, kalau kalian tipe yang baca soal dulu skimming, kalau kalian kalau kalian tipe yang baca teks dulu, kalian skimming ya, dibaca cepat aja, nggak usah kita tahu semua vocabnya. No need. Yang scanning ini kalau kalian baca apa? Soalnya dulu, udah tahu kita mau nyari kata apa. Contoh, di sini ada soal why did the student refuse the plan to tow the lake gitu. Kenapa mereka nge-refuse? Kenapa mereka itu menolak? Langsung kita cari di teksnya, scanning, ada kata students gak? Ada kata refuse gak? Gitu-gitu ya. Wih, ada yang lagi azan. Oke, lanjut perbanyak kosakata, pahami konteks. Nih sering muncul ya kata-kata seperti ini di dalam teks bahasa Inggris. However, apa artinya? Gimana? Ya, bagaimanapun. What about significant? Signifikan. Signifikan. Atau dia juga bisa disebut sebagai essential loh. Bisa jadi sinonimnya essential atau important. Terus ada kata huge. What is huge? Besar. Besar banget. Ya, very big. Massive. Nah, contoh nih. What is the synonym of emissions? What is it? Emisi. Apa tuh? Emisi karbon. Berarti apa? Absurd bukan, Kak? Kalau absorption itu apa artinya? Penyerapan. Nyambung nggak kira-kira? Lebih ke apa? Discharge. Iya, discharge itu artinya
pelepasan, pengeluaran gitu. Ya, berkurang berarti. Nah, itu ya. Kalau absorption tadi adalah penyerapan. Nah, itu berarti harus banyakin kosakata. Masih ada waktu kok, guys. Masih ada berapa? 3 hari, 4 hari. Lumayan. Lanjut lagi. Latihan CBT udah pernah belum? Belum. 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 Ya udah, nanti pertama kali insya Allah jelas kok Tapi semua tryout pernah. fitur-fiturnya. Tryout pernah ya. Oh ya, BTW Kak Syifa alumni IC juga loh. IC mana kira-kira? Kalau Pekalongan. Pekalongan. Pasuruan. Emang kelihatan ya logo Jawanya ada. Sorong. Sorong kagak ada. Pekalongan. Tegal, Iya, Tegal. Kak Syifa. kelihatan karena kita sama Kelihatan. jauh. Papua. Karena kita Jawa ya. Oke. Jawa. Tegal. Jawa. Papua kejauhan buat Miss. Nangis kalau Miss di sana. Terlalu jauh. Yes. Kak, Fokus tipsnya pada kalau, Kak. instruksi soal. Tipsnya apa? Tipsnya berdoa ya guys. Kak Syifa dulu nggak ada tips apa-apa beneran. Belajar aja nggak tahu deh gimana itu ceritanya ya. Itu udah insya Allah deh. Kalian apalagi kalian belajar ya pasti insya Allah bisa. Allah mudahkan. Nah kalau ada kata soal yang ada kata exact berarti yang dicari yang apa? Yang benar Kecuali. atau salah? Kecuali. Automatically you have to choose the wrong ones ya. Cuman ada satu yang salah. Yuk kita mulai the rise of community libraries. I will give you time to read this. Nanti Kak Syifa akan scroll kalau kalian udah selesai. Ya. Yuk dibaca dulu, tenangkan diri. Mari mulai. Baik. Okay, have you finished? Finish. Finish. Yeah, can we scroll? Yes. Yes. Ya, itu dia teksnya. Dan sekarang ada tabel vocab, arti in Indonesia, dan juga sinonim. Kak Syifa kasih sinonimnya karena sinonim itu penting banget biar kalian makin kaya kosakatanya. Ini ada kata revival, outdated, transforming, dan lain-lain. Nanti Kak Syifa kasih ya dokumen ini supaya dipelajari. Oke, coba kita lihat pertinyi ini. Hey, langsung nih dia ke informasi tersurat, detail information about the text. Which of the following statement is true? Yes. Coba dilihat teman-teman, A, B, C, D. Kan, yang A, coba bener nggak nih? A salah. Or Salah. A salah. Kenapa salahnya, Kak? Karena Because people digital books. Digital books. people prefer digital books. Nah, kalau declining itu apa? Artinya? Menurun. Iya, menurun, decline. Iya, kan nggak nyambung ya. Community libraries are declining because people prefer digital books. Harusnya kan people-nya udah mulai apa? Udah mulai ke library, ya kan? Jadi nggak nyambung. Oke, nice. B. Why B is right or wrong? Wrong. We found what? Because only Because used only by for academic. Yeah. Guys, I told you, if you found this, just skip it, okay? If you found Only. this, just skip it. Yes. Keep it. C. Important role in developing community libraries. Bener gak nih? Benar. Benar. Bener. Yes. Coba kita lihat dulu Wow. tapi yang D. Focus on selling books. Is it true?
No. 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 Jadi banyak yang dia No. lakukan gitu. Sip. Jadi nggak cuman jualan buku aja. Iya. Kok kayaknya which of the following statement is true? Kak Syifa lebih suka kayak dibaca dulu sekilas, khusus yang ini ya. Kalau yang lain kayak lebih suka. Karena biar kayak tahu gambarannya. Oh, nanti tadi aku nemu ini salah nih. Gitu. Oke. Oh, coba deh vocab ya. Vocab yang tadi. Kak Syifa mau nanya. What is the meaning of, misal teman-teman belum tahu, nanti kita cek di tabel. Revival. Yuk. Kebangkitan kembali. Iya, renewal. Dia datang lagi. Tadinya dia dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sunyi dan kuno gitu ya. Udah ketinggalan zaman lah gitu. Library. Sekarang dia transforming. Apa itu transforming? Berubah. Changing. Good. Sip. What? Purpose. Tujuan. Nah, ini how to say often. How to say? Often. Ada yang kita silent, guys. T-nya kita silent, jadinya often. Often. Ya, artinya apa often? Sering. Sering. Good. Lagi encourage. Apa ini? Yuk, encourage. Oke. Mendorong. Mendorongnya bukan gini ya, bukan jorakin, tapi ngasih semangat gitu. Encourage. Oke. Ada lagi nggak ya yang susah? Responsibility. What is it? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, gimana cara baca ini? Stronger kah? Stronger. Yes, good. Jadinya G-nya double ya. Bagus. Sudah pada pinter gini kok bisa berarti nanti. Amin. Amin. Asik. Overcome apa? Nah, akan datang. Mengatasi. Mengatasi. Iya. Mengatasi akan datang. Mengatasi masalah-masalah ini. Isu itu masalah ya artinya. Oke. Dah gampang ya vocab-vocabnya, nanti kalian bisa baca ini. Oke. Lanjut. Right. Read the text carefully to answer the question. It's about Borobudur Temple. Berarti ini kayak descriptive text gitu. Silahkan dibaca dulu. Okay, have you finished? Finish. Finish. Good. Ya. Oh ya, ini kan Kak Syifa kayak, Kak kok teksnya pendek ya? Iya nanti mostly kalau udah di hari H itu lebih panjang sih ya. Jadi nggak apa-apa, udah Kak Syifa kasih wanti-wanti ya. Seringnya itu tadi 3 sampai 6 paragraf kan. Nah, ini kan baru 3 nih. Seringnya 5, 6 buku ya. Tinggal kalian kuat-kuatin saja matanya supaya tidak lelah natapnya. Sorry guys. Sorry guys. Mana sih? Ini di mana ini? Nih. Udah balik lagi belum? Udah. Udah, Kak. Oke. Yes. Nah, kalau ada kayak begini, berarti coba kita lihat ke vocab-vocab yang ada dulu. Karena kita lagi belajar juga. Nah, kalian baru dengar ini apa udah sering? Udah sering. Baru sih Kak kalau aku. Ya, ada yang baru, ada yang udah sering. Remarkable, extraordinary, dynasty, royal. Massive tuh apa? Massive tuh sama kayak huge. Iya, benar. Relief panels.
carved panels. Banyak kayak technical termnya di sini. Coba deh kita baca kasarannya aja. Jadi Candi Borobudur itu satu di antara historical site atau bangunan bersejarah yang luar biasa gitu ya. Berlokasinya di Magelang. Ayo, Magelang apa Jogja? Kalian taunya selama ini. Magelang. Magelang. Magelang, banyak yang kegocek soalnya. Oke, it was built Dengar. dibangun di abad ke-8. Guys, abad ke-8 tuh berarti dari tahun berapa? 800. 200 sampai 800. 800 sampai 800. Kalau misalnya ada 800. 8 8th century berarti 8-nya itu yang terakhir. 800-nya yang terakhir. Jadinya dari 701 sampai 800. Sekarang kita di abad keberapa? 21. 21. Berarti dari tahun berapa abad ke-21 itu? Tahun 21. 2001 2001. sampai 2100. Paham ya? Berarti nih abad ke-14. Abad ke-14 tuh dari kapan sampai kapan? 14. Yuk. 13 sampai 14. Iya, 1301 sampai 1400 ya. Itu tinggal angka itu dijadikan yang terakhir ditambahin 100, 00 kayak gitu aja. Oke, dia dibangun oleh dinasti Sailendra. Candinya terkenal karena struktur batuan yang besar dan ada kayak apa sih relief panels tuh kayak Ukiran. relief ya, ukiran-ukiran ceritanya yang detail tentang ajaran Buddha. Oke. Ancient, what is the meaning of ancient? Kuno. Oh, Nah, dia ada nine stake platform. Top by, berarti puncaknya ada central dome. Apa sih dome tuh? Kayak kubah ya. Iya kan bentuknya seperti lengkungan gitu ya. iya. Terus kita harus climb level by level. Ada level-levelnya ya. Kalian tahu nggak Arupa Datu gitu-gitu kan? Nah, nanti di sejarah Miss ingat dulu di kelas 10. Itu nanti kita belajar tentang itu juga. Oke, di sini ada kata scenic. Where is scenic? Scenic surroundings. Pemandangan yang sekeliling yang apa? Indah. Ya. Indah. Dah, beautiful. That's good. Nah, karena itulah dia Gorgeous. jadi populer. What is religious pilgrims? Apa itu pilgrims? Gambar. Religious. Iya, religius kan religi, pilgrimsnya itu peziarah ya, visitors yang emang peziarah tuh maksudnya kayak kan ada kadang orang yang ke Borobudur satu, kalau kayak kita karena beda server ya, kita kan turis nih masuknya, ya kita cuma jalan-jalan aja, tapi kalau orang Budanya asli, mereka ya sambil mau menziarahi, itu kan kayak sesuatu yang juga suci buat mereka gitu kan. Nah, oke. Untuk preserve, apa yang di preserve? Artinya Melestarikan. bisa melestarikan, bisa menjaga, bisa. Good. Ya, terus ternyata dibatasin. Kalian terakhir ke Borobudur kapan? Yang pernah? Tahun 2003. Belum Nah, pernah. do you still remember berapa harga tiketnya? 2 tahun SD. SD. Oh ya Allah, 2025 masih SD. Masih ingat gak harga tiketnya berapa? No, I don't 3. remember. 100. Sekitar You remember? 45. 45. Oh, berarti kamu nggak sampai puncak ya pasti? Nggak boleh, Kak, soalnya waktu itu pas COVID. Iya. Benar-benar. Nah, kan ini sekarang juga dia sangat amat dibatasi. Government has limited the number of visitors allowed to climb the temple each day. Karena kayak mungkin banyak kerusakan juga, apalagi waktu itu lagi COVID ya. Dan setahu Kak Syifa emang dinaikin banget harganya sampai ratusan ribu biar kayak nggak sembarang orang yang bisa ke puncak. Ya udah deh, yang penting kita mah udah ke situ gitu ya. Oke, coba kita ke soalnya. Number 2. Statement are true about the place. Kalian milih 2. Walaupun nanti biasanya di hari H itu bukan kita milih 2 gini ya, tapi nanti ada tulisan opsinya misal A 1 dan 3, B 2 dan 4 gitu-gitu guys. Jadi aman aja. Yuk, B and mana D. yang benar? B B dan and D. D. Oke. Karena ini tadi salah ya, ini kayak kesalahan umum yang orang-orang sering lakukan, tapi ternyata dia di Jawa Tengah. Tuh. Lanjut, Komodo Dragon. Ini harusnya nomor 2 nih. Gampang banget guys. Ya, kita baca dulu 1 menit.
Yes, yes. Yes. I do. Now we are going to elicit the Yes. vocabulary. What is the meaning of largest? Yang Besar. terbesar. Paling Besar. besar. Paling besar. Besar. Yes, Besar. that's good. What about grow? Tumbuh. Tumbuh, tumbuh. Tumbuh. And then what about deer? Rusa, rusa. What Besar. about this? Besar. Boars. Babi hutan. Babi Orang hutan. hutan, benar. Kalian tuh tahu ya? Ya, saliva tuh apa? Air liur. Iya, air liur. Harmful? Berbahaya. Bahaya, dangerous. Damai. Yes, Bahaya, that's bahaya. good. Nah, terus apa lagi nih? Gampang sih. Pray. Apa itu pray? Berdoa. Berdoa. Mangsa. Pray, pray. Nggak salah. Itu mangsa, Mangsa, benar. mangsa. Tadi ini Mangsa. cara bacanya gimana nih? Apa ini? Oven. Nih. Ya, menjadi weak itu Oven. apa? Lemah, Lemah. lemah, lemah. Lemah. Eventually itu apa? Akhirnya Akhirnya. Good. Finally. Nyaman. Betul, betul, betul. Nah, ini. The protect this unique species, Komodo National Park was established. What is the meaning of established? Dilestarikan dijaga. Didirikan. Dibangun, didirikan. Ya kan tadi, untuk ngeprotek ini yang unik, ya udah didirikanlah Komodo National Park. Ada yang pernah ke sana? Belum sih, belum. Nah, belum ya? Belum. Mungkin semoga suatu saat nanti Punya ya pernah kita tapi. bisa. Enggak juga. Apa? Aku punya pernah tapi. Oh, good. Tip. The park, the dragons and their natural habitat. Ya, bantu conserve. Conserve itu apa? Konservasi. Iya, konservasi itu apa? Ya, melestarikan. Good. Nih, ada kata prevent. Prevent artinya mendorong, mencegah. Good, bagus. Disturbances artinya apa? Gangguan. Ada nggak di sini, Kak? Ada. Gangguan, disrupsi. Sip. Di samping usaha-usaha ini atau upaya-upaya ini, habitat loss itu apa? Kehilangan Kehilangan habitat. habitat. Kehilangan habitat habitat. dan perubahan iklim. Masih threaten. What is the meaning of threaten? Mengancam. Mengancam the survival of Komodo dragons, kehidupan dia. Oke, baiklah. Now we are going to see the question. Nah, ini number 3. What is the main purpose of Komodo National Park? Coba dilihat dulu satu-satu. To protect. Komodo itu protect Komodo Dragon. B. B. Why? Kalau yang A salahnya karena ada B. kata apa? Yang A. Panahan. Karena orang yang Artinya lihat apa? buat memburu, memburu. Memburu, nggak nyambung, Bos. Yang ini tadi ya B. Yang C salah karena breeding. Karena apa? breeding. Apa Apa tuh? ya breeding tuh ya? Breeding Apa tuh tuh? kayak apa? Mengkawinkan. Kawin. Iya, kawin, lahiran gitu. Maksudnya kayak dia mengembangbiakan Ya, buat mengembangbiakan disuplai ke untuk zoo. zoo, kebun Iya, padahal kan binatang. nggak ada tadi. Malah itu kayak terkesan apa tuh? Maksa. Iya, terkesan maksa banget gitu kan. Padahal kita maunya melestarikan supaya lestari aja di habitat dia asli gitu. Tip lah. Lanjut New tentang urban keeping farming. What is urban farming, everyone? Do you know? Pertanian Pertanian yang ada di urban. Apa itu urban? kota. Kota. That's good. I'll Kota. give you time to read it fast. Hmm. Hmm. Aduh, suara siapa itu?
Oke. Finish? Finish. 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 Kita lihat vocab-vocabnya. Increasingly artinya apa? Bertambah. Jarang. Tambah Tambah. artinya menaik lah. Dengan bertambah, iya, Bertambah, dengan naik bertambah. Di gitulah. kota Sip. besar populer. Yes. Do you know the differences between famous and popular? Ini FYI aja sih. Nah, Nope. Kan sama-sama terkenal ya kan? Ya nggak sih? Tapi ternyata dia, iya, kalau famous itu dia bisa aja terkenal karena sesuatu yang buruk, ya. Bisa gitu. Oh. Iya, jadi dia bisa dua mata sisi, baik buruk. Tapi kalau popular itu kamu disuka. ya, thank Itulah you. bedanya. Oke. Oke, next. Harus gitu. Oke. Nih ada kata astagfirullahaladzim. Kenapa sih gampang banget? Sensitif. Independent. What is it? Mandiri. Mandiri. Major benefit. Keuntungan yang Kelebihannya. didapatkan. Kelebihan yang major tuh apa? Besar. Manfaat besar. Atau utama ya. Satu manfaat Manfaat utama. utamanya adalah, iya benar, menambah kualitas dari makanan dan lain-lain. Oke. Dah. Household expenses apa artinya nih? Barang-barang rumah tangga. Ya, Pengeluaran rumah tangga. barang-barang lebih ke pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga. Ya. Yang Reduce besar. itu apa? Reduce. Menggunakan kembali. Ini menggunakan kembali. Itu reuse. Mengurangi. Ya, mengurangi. That's good. Ya, itu maksud saya. Sip. Oke. Problem auto faces challenges bla 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 bla. Oke, gampang. Effect itu apa artinya? Limited water, Akibat. air yang terbatas, dia bisa berakibat, Berpengaruh. iya, mempengaruhi. Apa ini? Crop itu apa? Yuk. Memotong. Tumbuhan atau Potong. tanaman. Kalau crop bisa sih memotong itu kalau verbnya. Tapi kita lihat di sini konteksnya adalah pertumbuhan. Nggak mungkin kan pertumbuhan memotong. Nggak nyambung, patah dia, ya kan? Harusnya Iya. pertumbuhan apa? Tanaman. Kita lihat lagi di sini konteksnya. Oke, untuk mengatasi masalah ini banyak komunitas kan training itu apa? Pelatihan untuk nge-share. Nih, Kak Syifa pernah lihat sih di Jepang kayak di gedung-gedungnya itu ternyata waktu kita lihat dalamnya sawah, literally sawah. Yang itu tuh emang ada tanah terus rumput mereka tidak bisa melihat banyak sekali ladang seperti di tempat kita ya. Jadi itu urban farming ternyata nggak cuma teori. Orang-orang sudah melakukan di negara yang maju. Oke. Lanjut saja. Arusnya. Yuk, kira-kira. Nih kalau misalnya teman-teman belum nemu, kita balik lagi ke soalnya. Tenang aja. Dilihat dulu ya. Oke, ini mengecoh ya. Tiga-tiganya definition semua. Ini juga benefit semua. Berarti kita lihat di mana ini ya. Oke. P. A. Oke, ada yang B bagus nih. Suka nih Kak Syifa kalau ada yang berbeda. Do we need to go back to the text? Sure. Okay, Yes. sure. Definition, challenges, benefit, solution. Definition, benefit, challenges, solution. Efficiency. Nah, this one. Ini tuh maksudnya apa? Definition. Definition. Mungkin definition oke, dan di sini tuh masih kayak pembuka ya, masih kayak ya satu paragraf isinya pembuka. Lanjut, kita ke sini. Berarti apa nih? Benefit. Benefit. Sampai mana kita lihat? Relaxing as gardening reduce stress. Oke, masih benefit. Terus, However. Challenges. ya, challenges. Oke, tadi ingat ya, intro, benefit, challenge,
to address definisi. Solution. Many Solution. Berarti kita lihat lagi lebih tepat yang B. B. Definisi dulu, baru manfaat, baru challenge-nya, terus solution. Gampang ya? Nah, tinggal kalian balik lagi aja. Nih, tanpa lihat teksnya, biasanya tetap bisa terjawab. C. 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 D, ada yang C, ada yang D. Oke. Kenapa kita lihat dulu, kenapa yang A itu salah sih, teman-teman? Dislike Dislike gardening. Iya, Gardening. dislike. Ngapain orang dislike gardening terus ada bahas urban farming, gak nyambung, bos. Lanjut yang B, rising food prices. Ada kata stop ekstrim ya, mesti kayak nggak ada netral-netralnya nih. Oke. Yang C, benar ya tadi jawabannya ada yang C ya? Iya. Yang D, ada yang jawab D kok kayaknya pollution menambah. Pollutionnya bertambah karena ada urban farming yang populer, nyambung nggak kira-kira? Enggak. Enggak nyambung. Enggak sih, iya, enggak menyebabkan polusi kok dia. So the answer is C. Adanya limited land membuat orang-orang itu menggunakan rooftop atau balkon buat farming. Kalian ada nggak yang melakukan urban farming di rumah? Ada. Rumahku udah deket sawah, Kak. Oh ya udah deket sawah ya, udah asli gitu ya. Enak dong. Tapi banyak tomcat nggak sih? Enggak sih. Enggak sih. Alhamdulillah. Ya, ini how to get a scholarship. How many paragraph? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. There are 6. Ya, ini bagus buat latihan yang panjang. Silahkan dibaca dulu. Alright, have you done? Dan Miss. Belum nggak? Sudah. Belum, ada yang belum. Nih. Coba bentar lagi ya, dikit lagi. Wow, 100 participants, so many. Ya. Jadi kalau kalian memang nggak pingin ngomong, di chat aja ya. Tapi kalau syukur-syukur sih ikut ngomong ya, biar ramai kita. Coba kita ke bawah. Nah, ini terakhir. Oke, finish. Apa sih ini chatnya ini? Apa sih? Ada chat kah? Ini apa loh tiba-tiba list IG dan TikTok. Nggak usah. Orang Siapa lagi ini belajar Lutfi? loh. Dimarahin Serius-serius. Lutfi. Nanti guys, nanti aja kalian ada grupnya nggak sih? Kalau mau ngeles di grup WhatsApp aja, jangan pas kita lagi belajar ya, mengganggu. That's okay. Okay.
Sekarang coba kita lihat vocabnya. What is the meaning of scholarship? Beasiswa. Siapa mau dapat beasiswa? Saya. Saya. Aku rezeki ya. Kalau teman-teman ngerasa Watashi, perlu watashi. beasiswa itu ada guys. Jadi tenang aja ya, beasiswa ada. Nanti kita sistemnya itu apa? Sistemnya saling bantu gitu. Ada yang dapat bukan UKT ya, SPP sekian, ada yang dapat sekian berdasarkan ekonomi keluarga masing-masing. Jadi tidak usah khawatir, oke? Yes. Lanjut, ada kata nih, financial burdens. Apa itu? Finansialnya. Finansial apa nih? Tahu. Beban finansial ya, beban keuangan gitu. Lanjut. Nah, tadi essential artinya apa? Penting. Penting, Penting. pokok, utama, bisa juga. Available? Available. Tersedia. Tersedia ya. Jadi Tersedia. pertama Persediaan. banget nih, kita cari-cari dulu ada nggak sih scholarship yang tersedia? Bisa aja dari government, university, private institution, atau organisasi internasional. Dan mereka punya requirement masing-masing. Apa itu requirement artinya? Persyaratan. Persyaratan. Bisa yang pakai achievement atau prestasi. Pakai leadership nih, kalian pernah jadi ketos, ketua dewan penggalang, dan lain-lain. Bisa juga kalian ikut nih, Karang Taruna, bisa financial need, atau kalian emang butuh secara finansial. Itu ada banyak ya faktornya. Applicants itu apa? Pendaftaran. Mendaftar, orang yang daftar ya. Oke. Applicants, orang yang daftar harus berhati-hati atau membaca dengan hati-hati the eligibility. Eligible itu berarti kayak kelayakan ya, kelayakan. Yang berprestasi ya berarti ambil jalur prestasi, jangan yang lain gitu. Harus sesuai dengan diri kita. Lanjut, performance academic itu juga penting, tapi nggak cuman the only factor. Banyak loh yang provide. Provide itu apa? Banyak penyedia scholarship yang menghargai siswa-siswa yang ada jiwa leadershipnya, creativity-nya, dan juga social responsibility. Berarti nggak cuman tadi nilai doang ya. Volunteering apa artinya? Relawan. Iya, Ikuti. kegiatan relawan. Pernah nggak ikut? Enggak. 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 Nanti di SMA banyak guys, tenang guys. Kalian ikut kepanitiaan banyak loh. Oke. Capable. What is the meaning of capable? Capable? Siap. Bersiap. Siap, mampu juga bisa ya. Mampu berkontribusi. Kontribusi itu apa sih? Ya, Bekerja pokoknya sama. gabung. Iya, bekerja sama, mengambil peran. Good, gitu. Yang lain, preparing strong document. Ya, harus lengkap ya. Well written personal statement. Biasanya ada essay ya. Menunjukin goals kalian, motivasi, future plans-nya itu apa. Kan nggak mungkin mereka ngasih kalian beasiswa tapi cuma-cuma banget. Ya kan? Lanjut, yang lain, confidence itu apa artinya? Percaya diri. Kepercayaan diri. Lanjut, Keyakinan. persistence apa ini? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Good. Kegigihan juga bisa. Rejection itu apa? Penolakan. Penolakan itu hal biasa, tapi harusnya tidak discourage. Tadi kan encourage itu mendorong. Kalau discourage itu apa? Menghambat. Iya, menghambat. Mengecilkan Pokoknya hati. intinya mengecilkan, benar, bikin minder dan lain-lain. Mengecilkan. Jadi banyak penerima beasiswa yang sudah daftar berkali-kali gitu maksudnya ya, sebelum beneran diterima. Dengan improve kualifikasinya atau kualitas kita juga, dan belajar dari previous attempt itu trial ya, percobaan sebelumnya, previous, siswa bisa akhirnya diterima atau mencapai goals atau tujuan mereka. Jadi kalau kalian daftar sekali ditolak, biasa aja. 2, 3, 4 gak apa-apa, coba terus gitu. In conclusion, obtaining, what is the meaning of obtain? Mendapatkan. Iya, mendapatkan beasiswa itu butuh lebih dari sekedar kepintaran atau kecerdasan. Ini juga menuntut persiapan, dedikasi itu apa? Pengalaman. Dedikasi itu lebih kepada pengabdian atau kesungguhan. Kesungguhan bisa. Dan perseverance, cara bacanya perseverance.
itu apa? Kegigihan gitu. Dengan mindset yang benar dan effort itu apa? Effort Usaha. cara bacanya. Usaha. Good. Opportunities atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi bisa accessible, bisa diraih buat semua atau siapapun yang willing. Willing itu apa? Yang kemauan. Berkemauan, bener. Strive apa? Berjuang. Berjuang, good job. Nah, kalian itu lagi strive ya, striving for your future. Yes. So, what is the best summary of the text? Kira-kira A, B, C, D? Which one? It's B. 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 Getting a scholarship required. Okay. Why A is B. not right? Because kan beasiswa nggak didapat dari nilai tinggi doang, bisa Iya. dari Nah, relawan jangan. gitu. Iya. Nah, solely ini artinya only ya, teman-teman. Itu sama kayak Kak Nur. Sepertinya mau ada break Iya. kan? Ya, adik-adik semuanya, kita break dulu ya untuk sholat, kurang lebih 7 menit. Nanti kita mulai di jam 16 lebih berapa? 10 ya? Iya, betul Oke, Kak. oke. Kak Sifah bisa ditutup dulu mungkin? Oke. Kita bisa sholat dulu ya, teman-teman.